juga untuk menguji suatu aplikasi atau suatu website. Istilahnya penetrasi tes atau disingkat pen test ya. Jadi tidak semua attack itu negatif. Karena attack-nya itu bagus. Hasil attack-nya kalau dimanfaatkan menjadi negatif, nah itu baru jelek ya. Setelah attack, kita juga belajar teknik defense-nya. Kemudian ada beberapa cyber attack. Terus kita lihat ada hardware security, terus storage security, cryptography, dan best practices ya. Oke, kita akan lihat dulu dari attack ya. Jadi attack ini ada beberapa macam. Yang pertama disebut dengan amplification attack. Nah, gunanya adalah dia memanipulasi akses ke victim. Victim ini dalam hal ini bisa aja sebuah device yang jelas punya IP address, bisa berupa IoT device, bisa berupa komputer Anda, komputer saya, atau bisa server. Nah, dia memanfaatkan salah satu celah, yaitu berupa port seperti NTP, stream, atau DNS untuk sebagai pintu untuk masuk menyerangnya. Contoh kalau dia menggunakan service NTP, NTP ini adalah Network Time Protocol. Adalah suatu service yang umum dipergunakan untuk sinkronisasi jam dari komputer kita ke jam internasional ya. Jadi ada time server namanya. Di Indonesia juga ada beberapa time server. Kalau Anda di handphone, Anda kan bisa setting jam dan time zone-nya automatically. Nah, itu sebetulnya menggunakan protokol NTP. Dalam hal ini, handphone Anda menjadi NTP client, sedangkan NTP servernya itu ada di internet. Demikian juga yang ada di operating system Windows. Di Windows kan ada setting jam. Anda bisa bilang automatic. Nah, itu juga menggunakan NTP server. NTP protokol ya. Dalam hal ini Windows Anda adalah NTP kliennya. Karena service ini umum, bahkan saya sendiri di ASP 8266 atau ESP32, saya pun menggunakan service NTP ini. Nah, jadi begitu umumnya service NTP ini, sehingga port ini almost available di semua IoT device. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan oleh para hacker untuk masuk menyerang. Nah, kenapa menggunakan celah ini? Jadi kalau saya ibaratkan device itu ibarat satu gedung ya. Komputer Anda itu kalau saya ibaratkan satu gedung, pintu masuknya itu berupa pintu. Ada pintu berupa pintunya NTP, yaitu port NTP. Ada pintunya untuk DNS sendiri lagi, port DNS. Ada lagi untuk HTTP sendiri lagi portnya. Jadi setiap port itu misalnya mirip sebuah pintu gitu ya. Nah, jadi untuk masuk ke dalam komputer Anda itu harus melalui port tertentu. Nah, pintu ini nggak semuanya dibuka. Mostly pintunya ditutup. Nah, untuk menyerang, tentunya dia harus masuk lewat pintu yang terbuka. Nah, biasanya dipilih pintu yang umumnya dibuka, yaitu DNS dan NTP. HTTP gimana? Nggak semua device menggunakan HTTP. Saya punya IoT device tidak menggunakan HTTP, tapi saya menggunakan NTP dan DNS. Nah, dengan kedua port ini dibuka, jadi membuat celah kalau nyerang lewat pintu NTP atau pintu DNS. Cara nyerangnya bagaimana? Dia akan mengenerate traffic. Kalau di sini sampai 556 kali dari yang normal, sehingga device kita overwhelm dengan traffic yang segini membludak. Bisa dibayangkan kalau ada antrian pintunya yang biasa masuk satu orang satu, mendadak diserbu 500 orang gitu. Ya, Anda bisa bayangkan betapa macet traffic di pintu itu kan. Nah, ketika macet,
traffic asli NTP-nya sudah nggak bisa lewat. Dan mungkin aja device-nya menjadi sibuk atau bahkan menjadi busy ya, sehingga tidak bisa melakukan proses secara normal. Bahkan mungkin bisa saja hang. Nah, inilah yang disebut dengan amplification attack. Jadi dia nyerang ke victim melalui port tertentu dengan bandwidth yang sampai dibesar-besarkan ya. Tujuannya apa? Untuk bikin sistem down. Nah, kemudian ada juga jenis ARP spoof. ARP ini namanya address reverse protocol ya. Jadi untuk resolution ya, untuk mengetahui address fisik atau MAC address dari sebuah device melalui IP address-nya. Jadi kita tahu IP address device ini. Setelah kita tahu, kita mau tahu device fisiknya, alamat fisiknya yaitu MAC address-nya. Nah, menggunakan ARP spoof ini kita bisa mengetahuinya dengan protokol ARP ini. Dia bisa menyerang target dengan ARP message ini. Kemudian setelah dia tahu MAC address-nya, nanti dia bisa meniru bahwa si hacker ini hacker ini akan mengganti MAC address-nya menjadi MAC address dari komputer yang legitimate-nya. Karena biasanya sih kalau MAC address itu dipakai untuk membatasi device yang connect ke satu jaringan. Misalnya kalau mau connect ke suatu hotspot, hotspotnya hotspot private ya, bukan public. Nah, di hotspot itu kita bisa configure filter by MAC address. Hanya MAC address yang terdaftar yang boleh connect ke Wi-Fi. Yang tidak terdaftar nggak bisa connect. Nah, bagaimana caranya untuk bisa connect ke Wi-Fi? Ya berarti kita harus meniru MAC address kita menjadi MAC address yang sudah terdaftar. Ya, caranya gimana? Kita dapatin dulu MAC address yang sudah terdaftar, terus kita ubah MAC address device kita menjadi MAC address itu. Nah, itu caranya. Jadi ini istilahnya apa ya? Menipu ya, memasukkan identitas ya. Ya, tapi ya setelah dia kirim ini membuat ARP message yang palsu ya ke MAC address sistemnya, ke komputer aslinya ya. Terus ini juga ada tipe lain, yaitu yang namanya banner scan. Banner scan ini dipakai untuk mengetahui informasi dari sebuah jaringan. Misal gini, kalau menggunakan browser, Anda ketik dari komputer Anda nih, http misalnya binusmaya.ac.id gitu ya. Anda kan mengirim informasi tuh melalui jaringan. Nanti si server Binus Mayanya itu kan akan menjawab dengan mengirimkan web page ya. Nah, ketika browser Anda mengirimkan request ke si Binus Maya, browser Anda itu sekaligus mengirimkan informasi mengenai operating system yang Anda pergunakan, berikut versi atau build number-nya, dan jenis versi browser yang Anda pergunakan. Nah, informasi itulah yang nanti bisa dipakai oleh hacker untuk melakukan serangan. Karena dengan mengetahui operating system, build number-nya, browser yang dipakai, versinya, dia akan lebih mudah mengetahui, oh, kalau browser ini, di versi ini, ada bolong ini. Nah, tergantung nih, sudah di patch atau belum ya. Kalau OS ini, di versi ini, ada bolong di sini nih. Nah, dia akan mencoba tuh. Kalau belum punya informasi kan dia mesti lebih susah kan. OS-nya apa ya? Versinya apa ya? Nah, untuk sebelum melakukan serangan, dia cari tahu dulu nih. Dan mencari tahu informasi ini tidak, kan kalau tadi saya bilang komputer kita
sedang duduk misalnya di satu kafe, connect ke Binus, atau connect ke internet, kita lagi browsing. Nah, bagaimana cara si hacker ini tahu? Kalau Anda browsing menggunakan HTTP protokol, maka datanya itu akan mengalir ke jaringan WiFi juga. Ketika orang lain connect ke jaringan WiFi yang sama, maka dia bisa istilahnya menggunakan paket sniffer untuk menguping ya semua informasi traffic yang ada di jaringan itu. Sehingga ketika browser Anda mengirimkan informasi tipe browser, IP address, IP address, ya kayaknya ada juga IP address ya, browser, IP address, OS, itu dia bisa melihat tuh di paketnya. Sehingga dia bisa tahu, oh ini adalah ini. Itu. Jadi terus dia bisa menentukan target serangannya. Gitu ya. Ada tipe yang lain namanya bootnet. Bootnet ini dia bisa berbentuk sebuah malware yang masuk menggunakan email yang spam atau spyware ya. Jadi dia diaktifkan saat kita browsing ke situs tertentu, kemudian ada JavaScript atau apa yang mesti kita jalankan. Nah, di situ dia mulai masuk tuh ke dalam browser kita. Atau saat kita menerima email tertentu, kita disuruh mengklik sesuatu di email itu. Nah, itulah dia masuk ke komputer kita. Nah, setelah dia masuk ke komputer kita, dia akan menginfeksi semua komputer yang ada yang terjangkau dengan jaringan komputer kita. Makanya kan dulu kalau ada virus, cepat ya menyebarnya ya. Dia akan menyerang semua komputer yang satu jaringan dengan jaringan kita. Makanya susah tuh kalau lagi diberantasnya seperti itu. Nah, setelah dia menginfeksi komputer-komputer itu, ya tentunya tugasnya bukan hanya menginfeksi, tapi tugas dia lebih dari itu, yaitu dia bisa membuat serangan masif berupa serangan DDoS. Kalau di komputer kita terkoneksi ke 10 komputer, berarti total dengan komputer kita dia sudah menginfeksi 11 PC itu. Nah, pada waktu yang ditentukan, bisa bersamaan, itu dia bisa menyerang ke satu situs. Nah, situsnya ini biasanya berupa server komersial yang memang menjadi target serangan. Buat apa diserang? Untuk membuat server ini down. Buat apa down? Ya misal Anda ingin membuat sebuah server, entah itu web server apa gitu, menjadi down. Nah, itu bisa menggunakan serangan DDoS ini. Kenapa perlu pakai DDoS? Karena munculnya entah dari mana, bisa aja random. Kalau virusnya Anda infect ke internet, bisa aja mungkin serangan DDoS-nya bisa dari Indonesia, mungkin dari Singapura, mungkin dari negara lain, sehingga kalau mau dianalisa origin dari attack-nya itu bisa bervariasi. Karena sepanjang virusnya mampu menginfeksi, ya semua klien itulah yang akan menyerang ke satu website itu. Ya, jadi ini cukup berbahaya ya botnet ini. Nah, jenis yang lain disebut brute force. Brute force ini misalnya kita mau membuka login dari suatu supervisor atau dari root dengan cara mencoba-coba password-nya ya, dengan cara trial and error nih. Ini juga bisa dilakukan dengan program ya. Jadi ada program yang mencoba yang punya database password-password yang sering dipergunakan. Ya, jadi ada banyak tuh, mungkin ada ratusan ribu atau dari jutaan kombinasi. Dia coba semua dari kombinasi itu untuk mencoba masuk login ke sistem kita. Jadi sudah ada programnya ya. Istilah yang berikutnya adalah buffer overflow.
Nah, buffer overflow ini terjadi karena ada coding yang tidak bersih, ya biasanya yang dibuat oleh C++ programmer, di mana kalau kita pesan buffer, misalnya kita pesan buffer cuma 100 karakter, 100 byte ya, tapi ternyata data yang masuk melalui jaringan itu besarnya lebih dari 100, misalnya 500. Nah, apa yang terjadi? Kalau codingnya nggak bersih, artinya codingnya semua data dari network udah di-copy aja ke buffer. Nah, itu kan berarti buffernya 100 byte. Dari network datang 500. Berarti dari 500 ini di-copy ke 100 kan? Nah, 400 byte-nya itu overflow. Nimpa kemana? Dia akan merusak data-data yang lain. Itu yang disebut dengan overflow. Efeknya apa? Bisa aja yang 400 byte ini berupa program juga, di mana program ini nanti akan mengeksekusi dirinya untuk menjadi boot dalam komputer kita. Atau bisa juga program yang 400 byte ini overflow akan menyebabkan program yang aslinya bisa jalan menjadi tidak jalan, jadi hang. Gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya kalau kita punya buffer 100 byte, jangan langsung di-copy semua dari jaringan yang dari data yang diterima, kopilah sebanyak 100 byte saja. Nah, jadi proses mengcopy data ke dalam suatu buffer harus dijagain. Kalau kita pesan 100, ya kita copy maksimal hanya boleh 100 juga. Itu garis besarnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada namanya command and control atau C2 ya. Ya ini biasanya kalau sudah ada bootnet-nya, sudah masuk, bootnet-nya berusaha mengambil password tertinggi. Kalau di Linux itu root password ya. Setelah itu dia akan berusaha mengkontrol, overtake si servernya. Nah kalau sudah overtake, dia ngirim username, password, maka orang itu bisa masuk ke dalam servernya ya, dan bisa melakukan banyak hal. Next, dictionary attack. Ini dia mencoba mengambil informasi dari network system dengan mencoba memasukkan data dari dictionary ya, untuk yang berisi username dan password pair. Ya, ini juga mirip dengan brute force ya. Jadi ada database yang isinya username password. Sebenarnya ada satu juga yang cukup berbahaya ya, yang namanya mungkin sama tapi nggak persis seperti ini istilahnya, yaitu aplikasi yang bisa mengambil informasi kontak Anda di handphone. Ya kalau ini kan dia coba masuk ke dalam sistem, dia coba login dengan username dan password yang ada dalam dictionary ya. Tapi ada satu attack lagi yang kita install aplikasi di handphone, aplikasi itu bisa mengambil most recent contact kita di handphone. Ya ini seperti yang dilakukan oleh banyak aplikasi pinjol, di mana dia waktu diinstal aplikasinya dia minta kita mengauthorize bahwa dia boleh mengakses ini nih. Nah, kalau kita tidak authorize, maka aplikasi itu tidak mau diinstal. Kan otomatis mostly orang tidak terlalu aware dan karena butuh aplikasinya mereka approve kan. Nah, setelah di-approve, kalau semuanya oke sih nggak ada masalah. Tapi semua data di kontak kita ini sudah dikirim tuh ke server. Nah, ketika ada something wrong, ada masalah, telat pembayaran segala macam, maka si pinjol ini bisa menggunakan data tersebut, orang-orang yang sering kita kontak, untuk diteleponin, diteror, supaya orang-orang di sekitar kita ini memberitahu kepada kita untuk bayar utang, kira-kira gitu, ya. Nah, terus yang terkenal juga ini ya, distribute denial of service, DDoS ya. Distributed karena ini asalnya bisa dari anywhere. Setiap komputer yang diinfect sama DDoS ini bisa menjadi tentara penyerang ya. Bahkan IoT device bisa juga menjadi klien penyerang dari DDoS ini kalau sudah dia diinfeksi ya.
Ini yang susah untuk di-detect. Kemudian ada lagi tentang overpassing istilahnya. Dia mencoba menyerang dengan mengirimkan paket data yang formatnya tidak standar atau yang error. Jadi misal dia mau kirim data NTP. NTP ini aslinya protokolnya misalnya formatnya 16 byte. Byte pertama header, byte kedua length-nya gitu kan. Nah ini dikacauin. Headernya benar, length-nya yang harusnya maksimal 16 dibuat maksimal jadi 200 gitu. Terus format-format yang lain dikacaukan dengan harapan dia lihat kalau dikacaukan begini terus device-nya apa reaksinya. Nah, ini eksperimen begini nantinya akan membuat ketahuan oh device ini lemahnya di mana. Ya bisa saja setelah ketemu pattern tertentu untuk pattern tertentu informasi yang dia kirim menyebabkan device-nya tidak jalan atau hang atau apa, itu akan dipakai untuk menyerang berikutnya lagi. Jadi attacker ini orang yang kreatif sebetulnya ya. Dia coba sana, coba sini, coba sana, coba sini, seperti itu. Attack yang berikutnya disebut dengan man in the middle attack. Ini attack yang silent, nggak ketahuan. Ibaratnya Anda ngobrol rahasia berdua, teman Anda di satu ruang tertutup gitu ya. Anda membicarakan rahasia negara gitu. Ini kan Anda berpikir Anda berdua doang, tapi ternyata ada orang di samping yang menggunakan alat yang nguping. Nah, inilah yang berbahaya karena dia menyerang, attack tanpa disadari. Apa gunanya? Ya, dia akan mencuri informasi. Setelah informasinya dia punya, ya dia bisa pergunakan. Dan kalau yang lebih berbahaya, informasinya setelah dia dengarkan, terus dia kirimkan menjadi informasi yang sudah diubah, jadi informasi yang salah gitu ya. Ya kalau di film-film perang, misalnya dari markas besar mau mengirimkan pesan ke prajurit yang ada di medan tempur, pesannya dikirim di tengah jalan, pesannya di hijack sama pasukan musuh. Setelah pasukan musuh melihat mendekrypt pesannya, terus diubah message-nya ya, dikirim kembali. Nah, itu yang bahaya lagi. Sehingga pesan yang dikirimkan sudah berubah meaning-nya. Ini sangat berbahaya. Ya bisa didengerin aja, bisa juga dia retransmit. Zaman beberapa waktu yang lalu ya, ada kelemahan di SMTP server. Jadi kalau email itu ada dua bagian, ada mailbox, POP3, IMAP4, terus ada pengirimnya. Pengirimnya itu namanya SMTP, ya Simple Mail Transport Protocol. Nah, jadi yang kita kirim email ini sebenarnya SMTP. SMTP ke SMTP, kalau dapat baru dia masukin ke mailbox, yang kita buka di mailbox. Kalau mau kirim lewat SMTP, yang terima SMTP. Nah, pada versi SMTP tertentu, ya saya pernah coba ya beberapa tahun yang lalu ya, ini saya bisa kirim email bukan atas nama saya gitu. Jadi saya bisa mengirimkan email ke Anda atas nama orang lain. Kayak gitu. Nah, ini cukup berbahaya kan. Saya memang belum bisa mendengar jawaban email dia, karena kan saya butuh akses ke mailbox nih orang kan, atau butuh akses ke SMTP ini. Nah, tapi saya bisa mengirimkan email ke si A, tapi bukan dari si A, aslinya dari saya. Nah, ini bisa membuat misinformation.
Tapi mostly sekarang bugs itu sudah ditutup lah ya. Mungkin saya melakukan itu udah lama ya, mungkin 10 tahun yang lalu ya. But I don't know apakah masih ada versi seperti itu atau enggak. Tapi mostly yang sudah beredar di internet sekarang pasti sudah nggak ada lah bugs yang kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini ya, RCE, Remote Code Execution. Jadi dia intinya tuh menyerang dari buffer overflow juga. Kirim data berlebihan, lebihnya itu berupa code yang mudah-mudahan bisa dieksekut. Jadi juga nggak yakin apakah bisa dieksekut atau enggak. Dia coba-coba aja. Dia pakai HTTP atau protokol lain, DNS atau NTP, inject malware code-nya, kalau berhasil dieksekut, jalan deh malware-nya. Terus kalau udah jalan malware-nya macam-macam, bisa take control, bisa infect ke komputer lain, dan seterusnya. Spoofing. Spoofing ini kita pura-pura menjadi orang lain ya di jaringan. Atau apa istilahnya, nguping ya, spoofing ini ya. Nguping ini nggak susah ya. Anda bisa download aplikasi namanya paket tracer ya, atau sniffer. Itu masuk ke situ, Anda connect ke jaringan, ya semua data yang ada di jaringan Anda bisa bisa amatin. Kelihatan terbuka ya. Makanya kalau kita komunikasi ke secure financial server, biasanya kita menggunakan HTTPS. S-nya itu penting. Itu menjamin network yang dipergunakan adalah secure. Apa bedanya? Kalau hanya HTTP, semua informasi yang Anda kirim ke server itu plain, kelihatan di teksnya. Kalau Anda menggunakan HTTPS, baru nggak kelihatan. Sebentar ya, mungkin saya ada contoh ya, biar Anda bisa ngebayangin. Sebentar. Oke. Oke, bisa Anda lihat layar saya ya. Nah, di sini saya kasih contoh. Saya menggunakan namanya Wireshark ya. Software ini Anda bisa download free. Ada Windows, ada Linux. Ini saya bikin aplikasi simple ya. Masuk ke local host boleh, mau kemana boleh, potnya ini. Saya kirim data staff ya. Kalau tidak menggunakan SSL, ini kelihatan nih. Tuh saya sniff di sini kelihatan nih. Stringnya staff. Ya, bayangkan Anda ngirim data di kafe, tangga sebelah Anda lagi diem-diem main laptop, melakukan proses seperti ini, semua komunikasi Anda kerjakan ini kelihatan di sini, muncul, ya. Nah, cuma sekarang ya datanya kelihatan tuh, datanya 5 bytes. Ini frame, Ethernet, ini adalah headernya ya. Jadi kalau kita ngirim paket Ethernet ini headernya seperti ini. Ini macam-macam ketahuan nih, destination-nya siapa, source-nya siapa, port-nya berapa, ketahuan tuh. Ya, polos ya. Terus kalau pakai menggunakan SSL, lihat, datanya tetap ada, ini semua kelihatan. Datanya yang tadi 5 byte sekarang berubah jadi 37 byte karena sudah di-encrypt. Dan sudah tidak kelihatan staff-nya. Nah, kebayang ya, beda SSL dan non-SSL. Jadi jelas banget yang ini kelihatan banget, polos, di sini sudah ter-encrypt. Gitu ya. Ya, saya balik ke slide-nya. Jadi sebenarnya dengan menggunakan protokol secure layer, mengurangi potensi orang spoofing kita. Mengurangi ini, ya. Jadi kalau Anda bicara dengan bahasa sandi, walaupun orang dengar, kan orang tuh nggak ngerti. Kira-kira gitu konsepnya.
Terus ada metode lain yaitu SYN-FLUT. SYN-FLUT ini merupakan salah satu mekanisme ya urutan protokol di TCP/IP. Nah, ini bisa dipakai untuk membanjiri device-nya. Dan ini dipakai oleh host untuk membuat half open connection to many non-existent address. Dan ini akan membuat portnya hostnya exhausted ya. Karena di setiap device itu jumlah port yang boleh dibuka itu ada limitnya. Dan setiap server juga bisa memberikan limit ya. Misalnya kita mau setup HTTP server nih. Biasanya kita batasin tuh. Ini maksimal hanya bisa menerima 100.000 klien. Why? Ya karena resource dari komputer itu kita sudah hitung tidak bisa melayani lebih dari 100.000 klien, akan lebih sibuk. Nah, kalau di-attack dengan metode SYN-FLUT ini, dibanjirin lebih dari 100.000, maka servernya akan collapse. Gitu. Ya. Terus yang ada juga yang terakhir ini zero day exploit. Zero day itu aplikasi baru di launching hari pertama, ternyata sudah diserang. Gitu. Nah, ini terjadi karena ada bugs ya. Atau ketika di launching, dia belum melakukan proses penetrasi tes. Nah, yang kalau tadi serangan, nah sekarang kita lihat kebalikannya, yaitu defense-nya. Tadi kan ada proses di mana dari internet dimasukkan suatu coding, malware, spyware, melalui konsep buffer overflow kan. Nah, gimana untuk ngatasinnya? Sebenarnya konsep buffer overflow itu begini. Jadi, ada sebuah program, kalau kita jalankan programnya, maka ada bagian code, ada bagian variabel atau data. Nah, posisi variabel ini posisinya selalu sama terhadap memori code-nya. Katakanlah kalau code-nya ini mulai dari alamat 0, variabel untuk data ini pasti dimulai dari alamat 2000. Itu sudah fix. Nah, dengan demikian, hackernya bisa langsung mengelabui atau memanipulasi isi memori ini. Contoh yang mudah adalah misalnya main game ya. Main game itu kan ada energinya tuh. Ini kalau game yang jadul kali ya. Kalau sekarang game kan sudah rankingnya segala macam diupdate ke internet ya. Lebih susah dihack. Tapi game-game yang jadul yang masih running yang masih menyimpan energi semua di handphone, itu waktu dia di load kan ada di memori. Ya, mungkin zaman saya itu ada game yang terkenal namanya Plant vs Zombie ya. Saya nggak tahu Anda pernah main game itu atau enggak ya. Di Plant vs Zombie itu yang butuh adalah energi sun-nya ya, mataharinya ya. Nah, kalau kita sudah tahu sun-nya itu posisinya ada di mana, kita tinggal edit aja. Edit di bagian variabel sun-nya. Tahu dari mana? Nah, ini dengan cara coba-coba. Gitu ya. Setelah tahu itu dari mana, kita injek sun-nya ke, ya normalnya sun itu 1000 gitu ya. Masuk jadi 100.000, sudah kaya raya itu. Nah, itulah salah satu metodenya ya. Nah, dengan menggunakan address space layout randomization, ketika kita load program, ini lokasi datanya nggak selalu pas di alamat 2000, dia ganti-ganti lokasinya. Dengan demikian membuat hacker lebih susah mengetahui ini variabelnya ini datanya ditaruh di mana sih gitu. Nah, itu dia. Kemudian dengan itunya susah ditaruhnya ya, sebenarnya sih menggunakan randomization juga bisa dengan cara begini ya. Mungkin kalau Anda ingat pemrograman C++, Anda bisa membuat variabel buffer itu dengan dua cara, menggunakan array atau menggunakan pointer. Oke, kalau menggunakan buffer array itu pasti posisinya tuh layoutnya fix.
Tapi kalau Anda menggunakan alokasi memori dinamis, nah itu pasti berubah-ubah posisinya. Ya, mungkin itu salah satu trik di programmingnya ya. Ya, ini juga ini libc ini salah satu library yang utama yang ada di Linux operating system ya. Semua basisnya pakai libc ini. Terus untuk mengatasi DDoS di bagian defense itu dipergunakanlah namanya sinkhole. Kan DDoS itu adalah serbuan dari sekian banyak device yang mau menyerbu ke kita kan. Menyerbu ke device kita. Nah, yang diserbu ini nggak bisa dihilangkan, tapi yang bisa hanya dialihkan. Bagaimana dialihkannya? Dialihkan ke satu black hole namanya, atau non-existent endpoint. Nah, jadi semua data yang serangan yang ngaco-ngaco di route ke black hole ini. Jadi ini satu device ya, device yang diinstal software black hole-nya. Nah, dari data ini nanti yang masuk ke sini semua bisa disimpan, bisa dianalisa, dipisahkan mana data yang baik dan mana yang bukan. Data yang baik artinya data customer asli. Kalau data yang jelek berarti data yang berasal dari si boot itu, dari spyware yang mau menyerang server kita. Nah, proteksi berikutnya adalah yang namanya data execution prevention. Ini kita akan membuat satu area sebagai executable atau non-executable. Jadi ini untuk mencegah hacker menggunakan buffer overflow untuk running dia punya code-nya. Ya, ini sih biasanya nih dilakukan di sisi level OS atau sisi arsitektur hardware-nya ya. Nah, terus berikutnya adalah deep packet inspection. Ini adalah suatu metode di mana paket yang masuk akan dicek. Seperti virus ya, seperti antivirus lah. Antivirus kan setiap ada file terus dicek apakah header-nya ini mirip virus atau bukan. Namanya prosesnya scanning kan. Nah, kalau di paket inspection tuh begitu, semua paket yang masuk dicek paketnya, datanya, header-nya, dicocokin tuh dengan database dia. Adakah yang aneh-aneh? Kalau ada yang aneh, datanya dibuang atau dimasukkan ke black hole. Kalau datanya benar, baru dilanjutkan. Nah, sekarang ini banyak berkembang ya sistem ini, karena kan traffic besar. Berarti bagaimana cara membuat deep packet inspection ini yang canggih? Yang canggih itu artinya dapat membedakan virus atau bukan, malware atau bukan, spyware atau bukan, tapi dengan speed yang cepat dan dengan algoritma yang baik. Algoritma yang baik ya sekarang ada yang menggunakan machine learning ya di sini atau deep neural network di sini. Sehingga prosesnya menjadi lebih akurat dan dia jaringannya terus-menerus bisa belajar gitu ya. Kalau di email sebenarnya email juga punya sistem prevention yang simple ya. Kan dia bisa membedakan nih mana yang spam, mana yang bukan kan. Walaupun kadang-kadang algoritmanya ngaco. Data yang benar masukkan ke junk mail atau masukin ke spam gitu kan. Mesti kita kasih tahu lagi, oh ini bukan spam. Nah, seperti itu. Untuk defense, ada juga yang namanya firewall ya. Nah, firewall ini suatu device yang bertugas untuk meneruskan atau mereject suatu paket yang masuk ke jaringan. Gitu. Jadi ada istilahnya untrusted zone dan trusted zone. Untrusted zone ini mungkin juga bisa disebut dengan DMZ dulu ya, demilitary zone. Ya, demilitary zone itu artinya area tembak-menembak gitu ya, area yang tidak aman. Nah, area yang di belakang firewall itu yang disebut dengan trusted zone. Jadi ini firewall nih semacam dinding yang melindungi jaringan di dalamnya. Server kita ada di belakang firewall. Jadi firewall itu selalu ada di depan. Traffic yang mau masuk ke server kita harus melalui firewall dulu. Gitu.
Nah, jadi firewall juga fungsinya penting nih. Kalau kita pakai cloud ini sudah otomatis dapat ya. Tapi kalau kita buat jaringan sendiri, ya kita mesti buat nih. Ini harganya cukup mahal. Dulu vendor yang terkenal, ya salah satunya Cisco punya juga firewall. Dia cukup powerful. Ya sekarang sih mungkin sudah banyak lagi ya kompetitor yang membuat firewall yang semakin canggih ya. Ya sebenarnya isinya ini komputer juga, diisi operating system, punya network card ya minimal 2 lah ya, in out, dan tentunya software untuk firewall-nya. Anda juga bisa menggunakan firewall simple di Linux dengan cara Anda membatasi nih, port ini boleh masuk atau enggak, port ini boleh keluar atau enggak, bisa seperti itu. Nah, ini dia bisa kontrol melalui ACL ya, Access Control List di routernya. Dia bisa perform status filtering based on destination and traffic state. Dan setelah berikutnya ada yang namanya Honeyspot. Ini adalah security tool untuk mendeteksi atau untuk melakukan reverse engineering attack. Ini Honeyspot ini suatu fake website atau device yang di network, tapi sebetulnya dia itu dalam tanda kutip yang kita korbankan untuk diserang. Jadi attack dia akan taruh di tempat yang untuk memancing hacker menyerang dia. Gunanya apa? Kita mau mempelajari serangan si hacker itu. Setelah kita tahu serangannya seperti apa, datanya dipelajarin, sehingga kita bisa untuk menangkalnya. Nah, makanya gimana? Oh, dia pakai port sekian, ini sekian. Ya udah, kalau sudah tahu, mungkin kita masukkan ke ACL list yang ada di firewall. Dengan demikian, kerjaannya nggak usah sampai masuk ke ini ya, di packet inspection, cukup di firewall aja, di filternya selesai. Prosesnya akan lebih simpel. Atau kalau misalnya tidak bisa di sini, ini akan dijadikan suatu knowledge baru yang kita masukkan ke dalam si ini, di packet inspection. Ya ini apa ya, kalau kita berburu, ini umpan ya, traps-nya gitu ya. Terus ada intrusion detection system, ini juga dia menganalisis traffic di bandwidth dari setiap paket yang masuk untuk ditentukan masuk oke atau enggak gitu ya. Terus untuk ini intrusion prevention system, block threat via true inline analysis, statistical or signature detection of the threat. Ini juga dia menganalisa paketnya ya. Kadang-kadang satu firewall ini sudah memiliki fitur ini ya, intrusion prevention, ada juga yang ini di packet inspection ya. Jadi intinya paket yang masuk dianalisa, ditentukan apakah ini paket asli, benar atau bukan. Kalau bukan, dibuang ke black hole. Tools berikutnya adalah port scanning. Port scanning ini berguna untuk melihat pintu mana saja, port mana saja yang terbuka di komputer kita. Karena penting untuk memastikan hanya port yang diperlukan saja yang terbuka, yang lainnya tutup aja. Kalau kita punya HTTP server, ya berarti port 80 yang kita buka. Atau port 81 saja yang dibuka, atau port HTTPS yang dibuka. Nah, kalau port emailnya port misalnya 25 gitu, ya ngapain dibuka, tutup aja. Kenapa ditutup? Untuk menghindari memperkecil serangan hacker. Kan portnya nggak dipakai. Kalau kita tetap buka, istilahnya kita menambahkan satu pintu di gedung kita. Kalau kita menambahkan satu pintu, berarti kan kita harus menambahkan ekstra satpam di situ kan. Satpam itu bisa aja firewall, macam-macam lah, kira-kira seperti itu. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu nih, server kita ini sudah aman atau belum, portnya mana aja. Ya udah pakai port scanning. Port scanning ini adalah program yang dijalankan lewat komputer lain ya, atau bisa saja di komputer itu sendiri. Nah, untuk informasi pengiriman data yang terenkripsi dikenal istilahnya PKI, Public Key Infrastructure.
Ini dipakai untuk membuat jaringan HTTPS. Jadi kalau Anda lihat di browser, sebenarnya di browser tuh ketika Anda install, dia di dalamnya mengandung beberapa sertifikat ya. Nah, sertifikat itu di-sign oleh certificate authorities. Jadi mungkin coba sebagai gambaran gini ya, saya coba ke satu situs Anda nih. Ini pasti Anda tahu lah situs ini ya. Coba saya klik ini, login. Oke, Anda perhatikan ini ya. DigiCert F-Secure. Klik here to verify. Nah, terus lihat logo ini. Ini logo dia punya kunci sudah tertutup nih. Saya ulangin ya, www.clickbase.com. Wah, kebetulan ini juga sudah HTTPS ya. Saya coba ke situs lain deh. Misalnya, rata-rata sekarang sudah pakai HTTPS ya. Detik.com coba. Nah, tapi ini udah tertutup juga kuncinya ya. Google.com. Ya, zaman dulu mungkin belum banyak yang begini. Tapi kalau sekarang rata-rata sudah terbuka ya, sudah tertutup ya. Jadi connection is secure. Terus lihat ada informasinya nih, certificate valid. Ya, ini juga issue to bank ini. Nah, siapa yang issuernya? Issuernya ya ini, dia yang menjamin bahwa ini benar sertifikatnya adalah dari si BCA, gitu. Nah, infrastruktur ini yang dipakai di ini ya, PKI ini ya. Ya, jadi certificate authorities-nya sign, menjamin bahwa ini benar dia yang keluarin. Terus ada istilah public key. Jadi ini di generate dengan menggunakan public key ini digunakan untuk decrypt ya. Dan ini istilahnya disebarkan ke publik. Ini di generate dengan private key. Jadi waktu dibuat ini sama-sama di generate public key dan private key. Terus publiknya dikirim ke external entities, ke lawan komunikasi kita. Dan ini dipakai untuk proses dekripsi. Sedangkan private key ini di generate dengan public key, disimpan sendiri saja, disimpan dengan sangat secure gitu, nggak boleh dikeluarkan. Dan ini yang dipakai untuk men-encrypt. Ya, jadi private key itu enkriptornya, public key itu dekriptornya. Gitu ya. Ini bisa nggak sama nih, kalau nggak sama disebut dengan asimetris. Nah, ini ada beberapa case cyber attack yang terkenal. Ada yang disebut Mirai ya. Dia menginfect IoT device yang berbasis Linux di tahun 2016. Dan yang diinfect banyak 600.000 IoT device. Dan IoT device ini bisa menyerang ke satu situs ya secara kolektif. Ya, jadi bayangkan diserang 600.000 device berbarengan gitu ya. Sekarang juga kalau nggak salah nih ada satu spyware atau malware gitu ya. Dia memasuki komputer Anda, terus menggunakan resource komputer Anda untuk melakukan proses mining, crypto mining. Ya karena sekarang lagi musim crypto kan butuh banyak resource nih. Nah, caranya dia bikin boot, dia spam ke banyak device, ke banyak komputer, dan dia pergunakan itu semua untuk melakukan proses mining. Ya, jadi orang makin pinter ya. Setelah selesai, datanya dikirimkan ke dia. Terus ada juga namanya Stuxnet. Ini hebat nih. Dia menyerang ke instalasi nuklir di Iran ya. Dia nyerang
ke instalasi SCADA IoT yang dikendalikan oleh internet ya. Ya tentunya nggak mudah untuk masuk ke sini ya. Ini butuh skill yang tinggi ya. Terus ada istilah juga chain reaction. Ini adalah satu metode untuk mengeksploitasi jaringan yang non-IP. Jadi untuk jaringan non-IP kan biasa harus lewat router atau gateway baru masuk ke jaringan non-IP. Bisa jaringan non-IP itu misalnya Bluetooth gitu. Nah ini canggih, dia bisa exploit ke jaringan non-IP tanpa menggunakan internet. Nah saya sendiri nggak terlalu paham ini proses seperti apa ya. Tapi ada penjelasannya di buku ya tentang chain reaction ini. Oke, kalau kita lihat di bagian proteksi software, ini kita lihat di hardware-nya. Di hardware itu ada istilah root of trust. Ini adalah suatu layer di hardware yang memungkinkan si prosesor itu hanya mengeksekusi coding dari area yang valid. Ya, areanya disebut dengan ini ya, root of trust. Jadi tipe dia adalah ensure the first executable opcodes. First executable opcode ini kalau di komputer itu dari BIOS ya. Kalau di arsitektur ARM itu namanya bootloader. Jadi diyakinin bahwa prosesor akan mengeksekusi code yang valid. Intinya itu, trusted hardware-nya. Ini tidak semua microprosesor support ini. Ya harus microprosesor, microcontroller yang memang mensupport fitur ini. Nah, Anchor ini akan membuat boot proses sampai running aplikasi lebih aman. Jadi bayangannya begini. Jadi pertama, si boot microprosesor akan menjalankan program di sini nih. Ya, di sinilah dengan trusted zone-nya ya. Ini yang area yang aman nih. Area yang memang nggak bisa istilahnya dihack oleh sembarangan karena diamankan dengan FuseBit. FuseBit ini butuh external device untuk memprogramnya. Saya kira seperti itulah. Terus ini yang dianggap paling aman karena ini sudah masuk ke ini root of trust layer hardware security-nya. Dia akan manggil bootloader. Bootloader ini akan manggil boot image. Tapi sebelumnya diverifikasi dulu. Nah, dengan menggunakan ini public key. Ya, setelah diverifikasi, tadi ingat public key gunanya adalah untuk decrypt ya. Nah, betul jadinya ya. Jadi boot BIOS image ini sudah di-encrypt nih. Setelah di-load, di-decrypt dulu. Kalau di Linux malah image ini bisa jadi dikompres. Jadi bisa di-uncompress dulu di memori ya. Nah, setelah ini berhasil valid, ini dieksekusi. Tahap berikutnya ini akan load OS loader image. Nah, ini juga OS loader image akan di-load di sini, terus dicek signature-nya valid atau tidak. Setelah valid signature-nya, baru ini dijalankan, dia akan manggil OS image, dicek lagi signature-nya, kalau sudah oke, baru dijalankan application image-nya. Ya, ini yang physical hardware security ya. Ini yang namanya bagaimana establishment root of trust. Di sini ada istilahnya 5 fase ya dari bootloader. Jadi ini disimpannya tuh di read only memory. Jadi immutable tuh yang nggak bisa diedit. Jadi ini udah nggak bisa
ubah lagi ya. Jadi mesti ke factory untuk bisa mengubah yang ini. Kira-kira begitulah. Nah, kalau ini sudah bicara di level prosesornya, berikutnya kita bicara di level storage-nya. Nah, di level storage ini ada beberapa tipe security. Ya, ini yang standarnya adalah ini. FIPS 42 ya, dia suatu standar untuk regulasi encryption dan security requirement. Kalau Anda mau ngambil sertifikatnya sebenarnya ada ya. Saya lupa tuh ada namanya beberapa sertifikat di bidang security ini. Ada tentang audit juga, bagaimana cara mengaudit satu information system, sehingga ada parameternya tuh, dicek apa aja gitu. Nah, ini termasuk salah satu standar untuk mengecek storage-nya. Jadi misalnya aja gini, kalau Anda mau menghapus sebuah dokumen penting di dalam hard disk, kan normalnya Anda paling ketik delete ya. Nah, kalau Anda cuma ketik delete kan sebetulnya tuh sangat mudah di recover. Karena kalau Anda cuma ketik delete, dia masuk ke recycle bin. Recycle bin itu kan gampang, tinggal diklik recover, balik lagi kan. Nah, itu yang paling jelek lah security-nya. Karena memang tujuan recycle bin itu, kalau Anda tidak sengaja menghapus data, Anda dengan mudah mengembalikannya. Jadi, itu tujuannya bukan untuk memproteksi data yang sensitif, justru untuk melindungi data kalau nggak sengaja dihapus ya. Ini kan ceritanya kita mau menghapus data yang sensitif. Jadi misal Anda mau menjual hard disk yang bekas Anda pakai ke orang lain, misalnya gitu. Dan di hard disk itu ada data-data sensitif Anda. Apakah Anda cukup menggunakan quick format? Nah, kalau hanya menggunakan quick format, itu pasti nggak cukup. Karena kalau quick format itu hanya memformat bagian header-nya saja. Sedangkan isi datanya di hard disk-nya, itu sama sekali nggak berubah. Memang kalau Anda lihat pakai Explorer, datanya hilang. Ibaratnya kalau buku itu hanya daftar isinya yang dicabut, tapi isi tulisan di bukunya tetap ada. Kalau Anda pakai Explorer itu hanya ngelihat di daftar isi, kosong. Tapi kalau dilihat pakai tools yang lain, dia lihat per row data hard disk-nya, itu datanya semua masih ada. Nah, jadi quick format itu sama seperti namanya quick format, cepat, ya karena dia menghapus hanya bagian daftar isinya, hanya bagian partition table yang dihapus. Kalau mau aman bagaimana? Ya bisa aja dengan full format, atau bahkan filenya itu yang awalnya berisi data sensitif itu akan di-override dengan pattern tertentu. Misalnya seluruh isi file akan di-override dengan karakter zero. Nah, dengan demikian diyakinkan bekas file Anda itu isinya sudah hilang diganti dengan karakter zero semua. Nah, itu contoh metode practices yang dipakai untuk menghapus sensitif data, gitu kan? Nah, ini itu semua ada ini ada guidance-nya lah ya, detailing-nya ya. Kalau di sini lihat yang di level 1 dia bilang ada software only encryption. Ya ini limited security. Ada juga role based authentication. Ini dia punya ability to detect physical tampering ya, using tamper evidentials. Contoh kasusnya coba Anda nanti baca di buku. Terus level 3 ini dia sudah bisa physical tamper resistance. Jadi jika device-nya
Di tamper itu istilahnya coba dibuka ya, coba di-copy gitu data, coba dilihat gitu ya. Nah, ini akan uh, meng-erase critical security parameter, include device cryptographic protection key management. Nah, yang level 4 lebih canggih lagi ya, ini advanced tamper protection designed to work in physically unprotected environment. Mungkin kalau Anda pernah nonton film Iron Man pertama, itu ada satu uh, Mrs. Potts ya, sekretarisnya Tony Stark ya. Tony Stark memberikan dia satu seperti USB drive untuk dimasukkan ke komputer perusahaan, di mana di USB drive itu uh, dipakai untuk sebagai kunci ya, untuk membuka security dari si komputer itu. Nah itu dia sudah melakukan proses autentikasi bukan hanya sebagai hardware role based, tapi dia ada device-nya ya, device tambahan. Sehingga dari device itu bisa dikombinasikan dengan login, berarti use role based ini baru bisa masuk ke sistem. Itu yang lebih aman ya. Ya mungkin nanti Anda bisa lihat lagi detail ini ada di buku ya, case-case-nya ya. Oke, next berikutnya kita bicara tentang kriptografi. Kriptografi ini sesuai namanya, ini bicara tentang bagaimana proses encrypt dan decrypt ya. Kita membuat satu signature digital. Di sini ada simetrik dan asimetrik. Kalau yang simetrik ini kunci untuk encrypt dan decrypt itu sama. Ya, contoh algoritmanya adalah ini. Sedangkan yang asimetrik, kunci untuk buka dan decryptnya itu berbeda. Makanya ini disebut dengan ada yang public dan private key. Ya. Yang tadi kita bicarakan tuh asimetrik namanya. Ini juga bisa punya messaging protokol seperti BGP, RSA, TLS, dan macam-macam ya, ini public key ya. Nah, berikutnya yang tadi sempat kita lihat di sini, ini kan ada SHA, ini kan, nah itu ada di sini. Ini kan kita mau tahu nih, BIOS image ini sebetulnya valid nggak sih? Ini sebetulnya valid nggak sih? Valid artinya ini OS loader-nya ini, image-nya ini asli atau tidak, otentik atau tidak. Nah, cara membandingkan ini otentik atau tidak dibandingkan dengan digital signature yang sudah ada di sini. Bagaimana kalau dibohongin juga? Ya udah itu tewas semuanya ya. Jadi ini diyakinkan dulu ininya benar. Makanya untuk meyakinkan ini benar gimana? Ya kalau tadi di website ini, di sini, dia yang meyakinkan ini benar gitu. Jadi kalau ketika Anda lihat satu website, oh ini dia, valid, di issue sama dia. Bagaimana kalau ini tidak valid? Ya ini dia yang kita gebukin. Kira-kira gitulah ya. Tapi ini sudah menjadi satu provider, company provider, dia yang menjamin bahwa sertifikat ini valid. Nah, proses untuk pembuatannya ini. Jadi bisa pakai satu file image, terus kita masukkan ke dalam satu program, keluarlah public key-nya ya. Cryptographic hash juga demikian. Jadi ini dia membuat satu code berdasarkan seluruh isi dari satu file. Ya kalau file OS image, mungkin filenya 1 GB, berarti dari seluruh 1 GB itu dihitung dan dia akan mengeluarkan satu string. Nah, metodenya macam-macam. Bisa pakai MD5, SHA-1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, inilah yang akan menjadi digital signature. Ya, ini disebut dengan signed firmware image.
Nah, sign firmware image inilah yang ini di sini ya, atau ini juga ya, gitu. Kalau ini public key untuk mengencrypt BIOS-nya. Kalau ini OS loader-nya yang diverifikasi sama atau enggak gitu kuncinya. Ini juga sama atau enggak. Nah, itulah kira-kira proses secara umum mengenai IoT security ya. Nah, terus mungkin terakhir kita bicara sedikit tentang best practices-nya. Di sini disarankan untuk selalu menggunakan operating system yang terbaru dengan libraries yang terbaru juga. Relevan patches tuh ya kalau ada bugs, ada patch-nya ya. Namun saya pribadi, saya berpikir lebih tepat adalah use the most current operating system that available for your devices. Kenapa? Karena operating system terbaru belum tentu kompatibel, belum tentu bisa dipakai untuk device Anda. Ya sebagai contoh saya punya device di rumah, mini PC. Mini PC saya itu sekarang running Ubuntu 18.04. Nah, itu bukan most operating system current. Most current operating system adalah Ubuntu 20.04. Tapi itu tidak bisa diinstal di device saya. Karena masalah hardware restriction. Jadi hardware device saya tidak support. Kalau saya mau ganti ini, saya mesti ganti hardware-nya. Ya buat apa gitu kan? Toh kalau ini masih bisa dipakai ya udah. Namun saya menggunakan 18.04 karena itu adalah versi Ubuntu yang masih terus disupport oleh Ubuntu-nya atau oleh si Canonical-nya ya. Canonical tuh company yang membuat Ubuntu-nya. Apa artinya disupport? Jadi kalau versi Ubuntu software itu ada versi namanya LTS. LTS itu namanya long term support. Tidak semua versi Ubuntu itu adalah versi LTS. Misal versi Ubuntu 18.04 itu adalah LTS. Tapi Ubuntu versi 19 itu bukan LTS. Terus versi Ubuntu 20.04 itu adalah LTS. Jadi ketika saya menggunakan versi Ubuntu 18.04, minimal akan disupport 5 tahun mendatang sejak versi itu rilis. Apa artinya disupport? Kalau ada bugs di dalam kernel, di dalam library yang ada di Ubuntu 18.04, maka bugs itu bisa kita report ke Canonical melalui open source community-nya. Terus dia akan melakukan proses fixing bugs. Setelah selesai dia akan rilis kembali bugs-nya. Nah, ketika rilis itu kita punya OS akan di-notify bahwa ada patches baru dan silahkan kita install. Dan proses instalasi itu juga bisa dilakukan secara otomatis. Nah, itu yang artinya disupport. Jadi nomor satu ini kita mesti pintar untuk menyingkapinya ya. Kalau di Windows saya punya pengalaman tidak begitu baik menggunakan MOS updates. Kadang-kadang ya pernah kejadian program saya sebelumnya running oke-oke aja. Tapi ketika auto update Windows berhasil, program saya jadi nggak jalan. Atau satu fitur jadi berubah gitu. Dan kita nggak tahu kenapa gitu. Mesti googling lagi, ini lagi. Nah tentunya kalau kita sudah running operation di sistem production, kita nggak bisa begitu kan. Automatic update, tahu-tahu jadi nggak jalan gitu. Itu sangat bahaya. Terus di bidang hardware-nya, kita perlu menggunakan hardware yang memiliki Trusted Environment Zone atau Trusted Platform Modules atau TPM. Ini normally mostly komputer yang dipergunakan oleh Anda itu rata-rata sudah memiliki ini ya, terutama motherboard kelas server. Itu pasti ada sistem ininya untuk meyakinkan aman ya. Kemudian code-nya juga diacak. Code yang diacak ini supaya jangan bisa di reverse engineer. Jadi misal Anda coding pakai Java nih, Android gitu ya, kan keluarnya tuh ada Java dikompil jadi .class lah ya. Kalau jar itu kan sebenarnya di dalamnya, jar itu kan sebenarnya kayak zip gitu kan, dalamnya ada banyak .class lagi kan. Nah masing-masing .class-nya itu dengan mudah di-decompile menjadi Java source code. Itulah yang namanya proses reverse engineer.
Anda sudah bikin algoritma canggih-canggih. Bagaimana cara encrypt, decrypt password. Nah, kalau code-nya itu di reverse engineer oleh hacker, itu kan sama juga bohong ya. Nah, makanya code Anda harus diacak. Namanya ini. Jadi ketika Anda rilis program, serasa di Android, biasa nggak code Android, tapi di Java itu ada program untuk mengacak dot class-nya. Sehingga dot class yang sudah diacak itu menjadi sulit untuk di reverse engineer. Nah, code lain yang text based seperti PHP, Python, itu lebih parah lagi kan. Anda rilis ke user, taruh di web server, text based. Ketika hacker bisa ambil filenya, berarti semua code Anda hilang semua kan, kelihatan semua kan. Ya, kalau memang tujuan Anda open source, ya oke. Tapi kalau kita punya website komersial, semua code-nya itu bisa diambil dari hacker, itu kan sangat berbahaya. Nah, bagaimana caranya? Ya, code text-based PHP atau Python-nya harus Anda obfuscate, disembunyikan. Untuk Python, ada programnya untuk mengencrypt ya, supaya code-nya itu walaupun text-based sudah tidak bisa kelihatan lagi. Demikian juga untuk yang PHP. Terus default password juga jangan sama semua disarankan. Ini password server jangan sama semua, jangan tanggal lahir gitu-gitu ya, atau pakai 123 atau tes. Ini mudah, karena hal-hal seperti itu sudah ada dimasukkan ke dalam dictionary password, yang tadi ini kita bahas di sini nih, yang dictionary ini ya. Dictionary attack ini, jadi password-password yang common ini sudah masuk ke sini. Jadi kalau Anda menggunakan password yang common itu, dia menggunakan dictionary attack, itu dengan mudah kebongkar passwordnya. Itu tujuannya ya. Ya, terus menggunakan ini ya, tadi hardware-nya, root of trust and secure boot. Di laptop sekarang sudah banyak nih, secure boot ya. Kemudian jangan hardcode password di dalam ROM image atau di executable code Anda. Executable code Anda, walaupun saya buat pakai C++, kan jadi binary. Tapi kalau saya hardcode password di situ, passwordnya akan kelihatan sebagai plain text. Nah, caranya gimana? Biasanya saya plain text-nya saya encrypt dulu. Hasil encrypt-nya baru saya masukkan ke dalam hardcode di coding saya. Nah, untuk membukanya gimana? Ya, saya bikin library untuk mendecrypt-nya. Hasil decrypt-nya baru saya bandingkan. Demikian juga, kalau Anda nanti someday, ingat, bikin aplikasi menggunakan login, username, password, gitu kan. Disimpan di mana? Di database kan. Terus username, password-nya Anda taruh di database dengan plain text. Nah, itu yang gawat. Karena ketika orang berhasil mengambil database Anda, berarti seluruh username dan password-nya kelihatan. Bagaimana baiknya? Password di-encrypt. Jadi yang masuk ke dalam database itu yang dalam kondisi encrypt. Bagaimana proses enkripsinya? Nah, di sini lihat. Kita bisa aja menggunakan tipe symmetric key encryption. Bisa menggunakan salah satu ini. RC5, dash, 3 dash, ICE. Anda gunakanlah ini salah satunya. Supaya nggak bingung, key-nya beda-beda, ya pakai symmetric aja. Untuk encrypt email, pakai ini. Ini pun ada key tertentu lagi ya. Saya lupa istilahnya, seed atau apanya gitu lah. Anda mengencrypt sesuatu dengan satu key-nya lagi. Dengan satu string tertentu ya. Jadi, jangan simpan password plain. Ya. Terus semua all IP ports dalam kondisi tertutup. Kalau bingung, gunakan ini. Port scanning. Ya. Terus gunakan ini ya. Jangan menggunakan yang fix. Ya, biasa modern OS sudah pakai ini. Terus gunakan automatic updates. Ini menurut saya bagus untuk OS-OS tertentu ya.
tapi saya nggak terlalu suka kalau di Windows. Kalau di Ubuntu, Linux, kita bisa update patchingnya secara online otomatis. Jadi setiap dia keluar baru, dia otomatis bisa update ya. Dan ini sangat penting terutama untuk IoT device. Anda bayangkan Anda punya IoT device, taruh di lampu jalanan, ada 1000 lampu jalanan, dimasukin IoT device, terbentang dari sepanjang tol Jagorawi gitu. Terus Anda ketemu ada bugs. Ya, bugs itu kan Anda waktu coding Anda sudah mati-matian memperbaikinya. Tapi namanya manusia kan nggak ada yang sempurna kan. Pasti ada aja someday ketahuan ada bugs yang fatal. Nah, kalau Anda tidak mempunyai fasilitas automatic updates, Anda mau gimana caranya meng-patch 1000 lampu jalanan? Naik malam-malam mesti naik ke atas pakai kendaraan yang ada tangganya itu, bongkar lampu jalanannya, copot hardware-nya, program masukin lagi. 1000 lampu jalanan, bisa berapa lama itu? Iya kan? Nah, maka setiap IoT device yang mau di-deploy penting untuk melengkapi dan dilengkapi dengan fitur automatic updates. Prosesnya mirip dengan handphone Android Anda. Ketika ada update di server, maka update itu akan di-push ke semua IoT device, dan IoT device itu akan mendownload. Setelah komplit download, dia akan mereprogram dirinya sendiri. Susah nggak, Pak? Kedengarannya susah. Nggak. Kalau Anda menggunakan, ya hopefully sekarang kita sudah hidup di zaman yang banyak library gratisan, seperti Arduino platform. Anda bisa melihat, ini contohnya saya menggunakan platform ESP8266 dengan Arduino Framework ya. Anda bisa search itu tentang automatic update gitu-gitu itu sudah banyak. Jadi macam-macam platformnya ya. Ada yang bisa pakai taruh di web server, ada punya image-nya. Istilahnya golden image-nya ya. Golden image-nya tuh Anda taruh di web server, terus Anda kasih signature hash. Nah, setelah itu kalau ada perubahan, nanti device itu akan ngecek, oh ini ada golden image baru atau enggak. Kalau ada, dia cek dengan hash-nya, bener enggak? Kalau valid, dia download, download dulu baru dicek ya. Setelah dicek oke, baru dia reprogram dirinya sendiri. Nah, itu dia. Kemudian plan end of life ya. IoT device ini memang punya long usable life, tapi kadang-kadang kita perlu dispose, terutama device-device yang butuh security tinggi ya. Ini perlu untuk mem-wipe, mendestroy semua flash memory, persistent memory, jangan sampai ada yang tersisa, dan terutama data-data yang sensitif. Terus gunakan ini ya, pen test, atau istilahnya bug bounties program. Ini berupa jasa yang kita bisa sewa ya dari jasa profesional. Dan inilah yang tadi saya bilang, tidak semua hacker itu jahat. Anda perlu menjadi seorang hacker untuk bisa melakukan ini. Bug bounties program itu sebenarnya adalah hacker, white hacker. Dia akan coba menghack program Anda dengan berbagai cara. Semakin tinggi ilmunya, semakin dia bagus. Kalau sudah ketemu, maka dia akan mereport ke Anda. Oh, ada bug di sini, 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 sini. Bugs itu saya yakin mungkin Anda nggak pernah sadari. Nah, setelah ditutup sama kita perbaiki, kita balik lagi ke dia. Dia tes lagi semua. Ketika sudah finish, baru kita rilis. Bagaimana kalau Anda tidak melalui proses ini? Nah, mungkin akan terjadi day zero bugs tadi. Di mana hari ke-0 Anda launching, hari itu juga ada bugs yang di-reveal oleh masyarakat dan di-hack habis-habisan. Makanya itu disebut dengan yang tadi itu ya, apa namanya, day zero exploit. Nah, kita nggak mau itu kan, cara ngalanginnya gimana? Pakai ini. Ya kalau di sini juga istilahnya, ya dia juga itu ya, menyarankan kita menghargai customer atau user yang finding dan report bugs ya. Ya kalau saya malah menyarankan, jangan nunggu customer ini, sebelum launching kita yang menyewa pen test, penetrasi test. Ya terus ini subscribe ini, terus deploy anti debug fuse ini bukannya di package sebetulnya, ini di chip ya. Dan rata-rata hampir semua microcontroller chip dilengkapi dengan ini. Maksudnya apa sih? Jadi kalau kita, katakanlah Anda beli Arduino Uno gitu ya, Anda program.
program yang Anda masukkan dalam chip itu dengan mudah kita baca kembali. Buat apa dibaca kembali? Supaya saya mereplicate device-nya. Buat apa replicate? Loh, Anda kan yang mahal tuh bukan Arduino-nya, tapi know-how saat Anda membuat programnya. Kalau programnya itu sudah bisa copy, berarti orang itu tidak perlu membeli device dari Anda kan. Dia cukup membeli Arduino-nya, terus sisipin dengan program Anda, selesai. Nah, justru kita mau protect know-how-nya kan. Kita mau protect program yang kita tulis ke Arduino, jangan sampai bisa dibaca oleh orang lain. Caranya gimana? Dengan menggunakan anti-debug fuse. Nah, ini kalau Anda menggunakan Arduino Uno biasa, Anda pakai Arduino IDE, saya ragu bisa melakukan ini atau enggak ya, karena saya belum coba. Biasa saya melakukan ini menggunakan programmer khusus, hardware programmer terpisah secara khusus ya. Jadi kalau ini sudah di-deploy, orang mau baca, maka akan keluar zero semua atau FF semua. Datanya begitu. Oke, baik. Itu aja yang bisa saya berikan hari ini. Untuk SL minggu ini ya. Jadi coba Anda cek mengenai IoT security best practices. Ini macam-macam. Bisa di sisi storage tadi, ataupun mau di sisi physical hardware atau mau di sisi software, silahkan saja. Kemudian juga yang tadi di sini tidak dibahas tentang blockchain dan cryptocurrency. Nah, ini mungkin yang lalu-lalu sudah pernah ada yang membuat paper ya, saya lupa di kelasnya atau kelas yang lain. Mungkin bisa baca-baca lagi, terus dicek isunya apa sih menggunakan blockchain dan cryptocurrency di IoT. Kemudian coba juga baca tentang ini, software defined parameter. Sumber bacanya tetap di buku, di chapter 12. Ini ada bagian software defined parameter, ini, dan IoT best practices. Ya, saya rasa itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya akan absen. Ya, nanti saya akan posting ini di Teams ya. Baik, seperti biasa tolong bilang hadir saat dipanggil. Baik, Ronaldo. Hadir, Pak. Siap. Stephen Aprianto. Hadir, Pak. Siap. Laurencia. Hadir, Pak. Jovian. Hadir, Pak. Ya. Jennifer. Hadir, Pak. Ferdiana Haryanto. Hadir, Pak. Angela Putri. Hadir, Pak. Andreas Jan. Hadir, Pak. Alvin Putra Sulaiman. Hadir, Pak. Ya. Agi Frian Triputra Hadir, Haryanto. Wilfrando Wijaya. Hadir, Pak. Rio Octavianis. Hadir, Pak. Oke. Ricardo Nugroho Jaya. Hadir, Pak. Michael Jonathan. Hadir, Pak. Michael Jonathan Ekos Putra. Hadir, Pak. Iputu Leong Pranata Adi Wijaya. Hadir, Pak. Antoni Wijaya. Hadir, Pak. Rainer Simanjaya. Hadir, Pak. Janet Felicia. Hadir, Pak. Destin Joani. Hadir, Pak. Antonius Ricky. Hadir, Pak. Theodora Abigail. Hadir, Pak. Nathanael Abednego Yakim. Hadir, Pak. Michelle Setiawan. Hadir, Pak. Kesia. Hadir, Pak. Kennedy. Hadir, Pak. Yosef Wahyu Kristianto. Erik Sanjaya. Calvin Matthew. Hadir, Pak. Angela Susanto. Hadir, Pak. Varianto Naka Nauri. Hadir, Pak.
Tiara Wijaya. Hadir, Pak. Oke, thank you semuanya. Semuanya hadir. Minggu depan baru kita bahas IoT Machine Learning ya. Baik, saya minta tolong nanti komtinya membuatkan list email dari satu kelas ini untuk saya mau coba daftarkan ke AWS supaya dapat ini ya akses gratisnya selama saya lupa berapa bulan gitu deh. Nanti kalau udah buat aja di file text, isinya seluruh email kelas ini, taruh di tim saja gitu. Oke, Pak. Siap. Oke, thank you. Makasih, Sampai Pak. jumpa minggu depan. Makasih, Pak. Yuk. Makasih, Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Oke. Ya, saya close ya.